Asia Tenggara berada pada fase penting dalam perkembangan ekonominya. Di tengah perlambatan ekonomi global, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian yang menjadi ciri lingkungan internasional saat ini, kawasan ini justru terus menunjukkan daya tarik sebagai salah satu pusat pertumbuhan dunia. Perubahan rantai pasok global serta penyesuaian strategi perusahaan multinasional membuat perhatian investor kembali tertuju ke Asia Tenggara. Dalam konteks tersebut, 3 kota kerap menjadi sorotan utama, yakni Jakarta, Kuala Lumpur, dan Singapura. Ketiganya sering dibandingkan dalam diskursus ekonomi regional. Namun, perbandingan tersebut tidak selalu mencerminkan realitas yang utuh, mengingat masing-masing kota memiliki karakter, kekuatan, dan fungsi yang berbeda dalam ekosistem ekonomi kawasan. Data skala dan ukuran ekonomi. Dari sisi skala ekonomi, Jakarta menempati posisi teratas di Asia Tenggara sebagai kawasan metropolitan dengan nilai ekonomi terbesar. Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta menyumbang sekitar 16-17% terhadap produk domestik bruto, PDB, nasional. Nilai produk domestik regional bruto, PDRB, Jakarta diperkirakan berada di kisaran 200 hingga 230 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut mencerminkan peran Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional dengan basis konsumsi domestik yang sangat besar. Dengan populasi yang tinggi dan aktivitas ekonomi yang beragam, Jakarta menjadi pasar utama bagi berbagai sektor, mulai dari jasa keuangan, perdagangan, hingga ekonomi digital. Kuala Lumpur beroperasi pada skala yang lebih kecil. Nilai PDRB wilayah metropolitan Kuala Lumpur diperkirakan berada di kisaran 100 hingga 120 miliar dolar Amerika Serikat. Meski lebih kecil dibandingkan Jakarta, peran Kuala Lumpur dalam struktur ekonomi Malaysia sangat strategis karena menjadi pusat pemerintahan, keuangan, dan bisnis nasional. Singapura berada pada kategori yang berbeda. Sebagai negara kota, Singapura memiliki PDB nasional yang melampaui 500 miliar dolar Amerika Serikat. Secara nilai absolut, angka ini lebih besar dibandingkan Jakarta dan Kuala Lumpur. Namun, kekuatan Singapura tidak terletak pada ukuran pasar domestik, melainkan pada perannya sebagai pusat perdagangan, keuangan, dan logistik global. Indikator pendapatan dan produktivitas. Perbedaan karakter ekonomi ketiga kota semakin terlihat pada indikator PDB per kapita. Singapura mencatat PDB per kapita di kisaran 80.000 hingga 85.000 dolar Amerika Serikat, sejajar dengan negara-negara maju. Kuala Lumpur berada di kisaran 30.000 hingga 35.000 dolar Amerika Serikat, sementara Jakarta berada di kisaran 20.000 hingga 23.000 dolar Amerika Serikat. Perbedaan ini mencerminkan tingkat produktivitas, nilai tambah ekonomi, dan struktur industri di masing-masing kota. Singapura beroperasi sebagai ekonomi bernilai tambah tinggi, sedangkan Jakarta dan Kuala Lumpur masih berada dalam fase pertumbuhan dan transformasi struktural. Struktur dan karakter ekonomi. Struktur ekonomi Jakarta sangat dipengaruhi oleh kekuatan konsumsi domestik. Sektor jasa, perbankan, perdagangan, logistik, serta ekonomi digital menjadi tulang punggung utama. Jakarta juga menjadi pusat ekonomi digital Indonesia, yang merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan startup dan platform teknologi didorong oleh populasi muda dan tingkat adopsi teknologi yang tinggi. Namun, ketergantungan pada konsumsi domestik membuat Jakarta sensitif terhadap fluktuasi daya beli dan kondisi makroekonomi nasional. Selain itu, tantangan seperti kepadatan penduduk, tekanan infrastruktur, dan kompleksitas birokrasi masih menjadi faktor yang memengaruhi efisiensi ekonomi. Kuala Lumpur memiliki struktur ekonomi yang lebih seimbang. Selain sektor jasa dan keuangan, kota ini tetap terhubung dengan sektor manufaktur bernilai menengah. Keunggulan lain Kuala Lumpur adalah posisinya sebagai salah satu pusat keuangan syariah global, dengan peran penting dalam pasar sukuk dan pembiayaan berbasis syariah. Singapura memiliki struktur ekonomi yang sangat berorientasi global. Sektor unggulannya meliputi manajemen aset, perdagangan internasional, logistik kelas dunia, teknologi tinggi, dan jasa profesional. Singapura tidak bergantung pada pasar domestik, melainkan pada kepercayaan dan konektivitas internasional. Investasi dan peran regional. Dalam hal investasi asing langsung, FDI, Singapura secara konsisten menjadi penerima terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Singapura juga berperan sebagai salah satu sumber investasi utama bagi negara-negara tetangga, termasuk Indonesia dan Malaysia. Banyak arus modal masuk ke kawasan melalui Singapura sebelum dialokasikan ke pasar-pasar besar seperti Indonesia. Jakarta menarik investasi terutama karena skala pasarnya. Namun, sejumlah laporan internasional mencatat tantangan yang masih dihadapi, seperti kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan.
Kuala Lumpur sering dipandang sebagai alternatif dengan biaya operasional lebih rendah dan stabilitas yang relatif baik. Analisis umum, peran yang saling melengkapi. Secara umum, Jakarta, Kuala Lumpur, dan Singapura tidak dapat dinilai dengan satu ukuran tunggal. Jakarta unggul dari sisi skala dan potensi pasar. Kuala Lumpur menonjol dalam keseimbangan, stabilitas, dan efisiensi biaya. Singapura berada di puncak dalam hal pengaruh global, efisiensi, dan kepercayaan internasional. Ketiganya memainkan peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam ekosistem ekonomi Asia Tenggara. Interaksi antara pasar besar, stabilitas regional, dan konektivitas global menjadi faktor utama yang memperkuat posisi kawasan di tengah dinamika ekonomi dunia. Dengan peran yang terus berkembang, masa depan ekonomi Asia Tenggara akan sangat ditentukan oleh kemampuan ketiga pusat ini untuk beradaptasi terhadap perubahan global yang semakin cepat dan kompleks.